Apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program TVRI Sport. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Tentunya kita kali ini akan membahas mengenai topik yang sangat seru, yakni mungkin khususnya bagi pemirsa yang cinta akan cabang olahraga satu ini, yaitu olahraga bola basket. Dan kita akan membahas mengenai pembinaan olahraga bola basket di Kota Palembang, bagaimana sebenarnya perkembangan dari olahraga bola basket ini, kemudian juga tantangannya, dan juga bagaimana perekrutan dari atlet-atletnya, khususnya untuk atlet-atlet muda di Kota Palembang. Dengan tema pembinaan olahraga basket di Kota Palembang sudah hadir narasumber yang begitu spesial hari ini, yang merupakan Ketua Perbasi Kota Palembang, Bang Azwar Agus. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bang Azwar ya, segar ya ini karena olahraga terus ya. Harus. Membina olahraga bola basket. Ini ngobrol-ngobrol mengenai olahraga bola basket. Kayaknya identik dengan olahraganya Gen Z ya Bang? Anak muda. Anak muda. Iya. Nah, kita tanya-tanya nih Bang, mengenai perkembangan dari olahraga bola basket khususnya di Kota Palembang sendiri. Ini seperti apa sejauh ini antusias dari para pecinta olahraga bola basket di Kota Palembang? Ya baik, terima kasih. Basket khususnya di Kota Palembang ini memang sudah ya seperti lifestyle ya. Jadi gaya hidup anak-anak muda sekarang. Jadi kalau di Palembang ini cukup dan sangat digandrungi ya, sangat digandrungi. Dan kita sangat berbangga saat ini khususnya di Palembang itu pembinaan itu sudah dari akademi. Akademi itu dari anak-anak kecil umur kelas 1 SD, 2 SD sampai dengan tingkat senior. Dan alhamdulillah basket selain diminati itu jadi anak-anak muda itu jadi kalau dia sekolah dia mau lihat dulu olahraganya apa ini di sekolah ini, basket apa enggak, seperti itu. Jadi sudah merupakan gaya hidup dan alhamdulillah juga sangat pesat ya kemajuannya untuk di Palembang khususnya seperti itu untuk basket. Masalahnya rata-rata di setiap sekolah ada ya? Ada lapangan bola basket dan itu sudah mau jadi sasaran anak-anak sekolah. Misalnya dia selamat sekolah, mau masuk sekolah mana nih? Oh sekolah ini ada basketnya enggak? Seperti itu, rata-rata seperti itu. Apalagi kompetisi secara nasional juga memang kita ketahui antar SMA, antar itu sudah sangat banyak sekali ya seperti itu. Jadi dalam beberapa bulan ini penuh kalau di Palembang ini seperti itu. Jadi Perbasi Kota Palembang juga tidak susah-susah lagi ya Bang ya? Iya, kalau soal atlet insya Allah mudah-mudahan kalau untuk bersaing, khususnya kalau kita ini kan ukurannya, kalau Palembang ini kan ukurannya ke Porprov ya, kan olahraga provinsi kita nggak kekurangan atlet lah insya Allah mudah-mudahan. Jadi atlet itu banyak ya, tinggal siapa yang terbaik itu bisa mewakili Kota Palembang. Baik, nah kalau untuk dari segi pembinaan nih dari Perbasi sendiri, ada berapa klub yang cabang olahraga bola basket ini yang dibina oleh Perbasi sendiri? Ya, kalau di Palembang ini kalau klub ya khususnya perkumpulan bola basket, kalau perkumpulan basket itu kan adanya di kota dan kabupaten ya. Nah, kalau di Palembang ini ada sekitar lebih kurang ya 40 klub ya. 40 klub yang terdaftar, mengikuti regulasi ke kompetisi yang ada di Kota Palembang. Dan alhamdulillah memang dari klub-klub tersebut lahir pemain-pemain yang untuk mewakili Kota Palembang dan sangat ini kita selain klub itu kita bina, itu juga kita adakan sepanjang kompetisi, ada pertandingannya yang kita laksanakan untuk mengakomodir keberadaan klub-klub itu. Jadi kalau ada klub saja tidak ada pertandingan, ya orang lesu ya untuk latihan ya seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi harus sinkron antara klub, pertandingan dan sarana dan prasarana, itu yang paling pas itu. Baik, berarti sebenarnya tidak ada kesulitan ya untuk membina dan menjaring atlet-atlet muda gitu di Kota Palembang karena memang gaungnya sudah sangat betul-betul digandrungi oleh para remaja. Nah, tapi ada nggak Bang tantangan yang dihadapi Perbasi untuk paling tidak ya menyaring atlet-atlet muda? Iya, memang kalau soal tantangan itu ada juga seperti itu. Tapi yang paling utama itu sebenarnya tentang tantangan itu adalah keberadaan tempat-tempat latihan. Nah itu ya. Jadi selama ini kan memang kita mengandalkan beberapa tempat latihan itu, tempat latihan itu yang
yang ada, tapi semakin kesini bertambah kurang fasilitas itu kan. Karena mungkin yang misalnya salah satu contoh seperti di di Icon ya. Dulu kan masih bisa dimanfaatkan ya. Tapi kalau sekarang kan harus sewa segala macam seperti itu. Itulah yang mungkin jadi kendala. Tetapi secara umum pembinaan itu sebenarnya tidak ada kendala ya seperti itu, karena animo dari anak-anak Gen Z tadi ya memang sangat antusias sekali, antusias sekali. Dan alhamdulillah itu bisa menghindari efek-efek dari gadget, penggunaan gadget segala macam seperti itu ya. Baik. Itu. Oke, tadi Bang Azwar katakan bahwa salah satu tantangan adalah sarana dan prasarana, tempat-tempat latihan yang masih minim di Kota Palembang. Nah, jadi kalau selama ini untuk membina para atlet basket dan memunculkan atlet-atlet profesional ini kan pasti butuh rutinitas latihan. Nah, ini gimana kalau misalnya minim tempat latihan seperti ini? Salah satu yang kita maksimalkan adalah melalui pembinaan itu adalah memaksimalkan tempat latihan di sekolah. Ya, seperti itu. Jadi hampir mungkin sebagian besar sekolah yang ada di Palembang ini mempunyai lapangan basket semua ya. Nah, itu memaksimal ke situ untuk latihannya yang murah, yang tanpa berbayar. Nah, tinggal mungkin kalau misalnya ada memang khusus yang misalnya disiapkan lapangan atau dimiliki oleh pemerintah kota akan lebih baik lagi. Nah, kita dengan kondisi yang seadanya begini saja, artinya dengan fasilitas yang kurang kita masih bisa berprestasi. Apalagi kalau misalnya pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palembang menyiapkan fasilitas itu, lapangan indoor yang ada yang bisa kita manfaatkan, ya saya pikir akan lebih baik lagi prestasi itu. Nah, kira-kira ini akan ada nggak rencana dari Perbasis sendiri untuk membangun tempat yang representatif untuk atlet-atlet ini latihan, atau mungkin merenovasi gitu lapangan-lapangan yang sudah ada, ini gimana Bang? Jadi kami terus terang saja mendorong klub-klub, bisa juga investor yang hobi tentang basket itu untuk membuat lapangan. Seperti kita ketahui bersama kan buat lapangan itu kan tidak murah. Nah, kedua kami juga mendorong juga pemerintah kota untuk membuat indoor ya. Membuat indoor, tetapi memang tidak harus untuk basket saja, tetapi untuk seluruh mungkin rangkaian olahraga lain, bisa volley, bisa bulu tangkis. Nah, kita ketahui bersama di Palembang ini terus terang aset yang lapangan indoor olahraga itu kita tidak ada. Terus terang aja. Jakabaring Sport City enggak? Itu kan punya pemerintah provinsi. Oh iya, kota ya, betul. Yang kota. Jadi kita mungkin kalah dengan daerah lain, seperti di Muara Enim sudah ada indoornya kan, yang bukan khusus basket, tapi indoor yang misalnya untuk bisa volley, bisa bulu tangkis. Di Oki juga multi ada. Venue ya? Iya, tapi indoor kan, indoor yang tertutup. Nah, kalau di Palembang ini tidak ada yang milik Pemkot ya, saya bilang itu. Milik Pemkot, artinya kalau kita mau menggunakan fasilitas itu kita harus berbayar, khususnya kalau misalnya di daerah Jakabaring kan kita harus sewa kan, itu kan milik pemerintah provinsi kan, seperti itu. Itu mungkin kendalanya seperti itu. Tetapi itulah yang saya dorong melalui Dispora, melalui Pak Wali ya, seperti itu, untuk membangun itu ya. Kita bisa mungkin alih fungsi, rubah fungsi, karena aset-aset Pemkot kan seperti lapangan Hatta sama lapangan Kamboja itu kan punya Pemkot kan. Nah, itu mungkin bisa dirubah fungsi menjadi indoor mungkin kan. Satu lapangan sepak bola, satu indoor, lebih kurang seperti itu. Baik, tapi sejauh ini tanggapan dari pemerintah kota ini seperti apa dengan permintaan lapangan untuk para atlet basket ini berlatih ini gimana? Iya, saya lihat akhir-akhir ini dalam beberapa bulan ini ada wacana seperti itu ya. Wacana seperti itu, ingin merubah fungsi seperti lapangan Hatta atau lapangan Kamboja ya. Tapi saya lihat ya ini baru mungkin sebab wacana ya, tapi itu katanya mau buat mini soccer sama pedal kan, seperti itu. Nah, saya kurang sependapat, alangkah baiknya dibuat itu untuk biar multifungsi. Multifungsi, bukan hanya itu saja kan, bisa untuk ini lebih seperti itu kan, lebih
lebih komprehensif lah, dan lebih bermanfaat, lebih banyak lagi besar manfaatnya. Bukan hanya untuk basket, bisa bulu tangkis, bisa voli, seperti itu kan, bisa tenis meja, bisa menggunakan itu kan indoor kan, indoor multifungsi kan. Nah, selama ini kalau misalnya ada turnamen-turnamen nih Bang, antar klub basket gitu, katakanlah provinsi dan juga Kota Palembang gitu, ini diselenggarakan di mana kalau untuk Kota Palembang? Kalau setahu saya yang paling ini kan kompetisi yang secara nasional itu ada namanya DBL itu ya. DBL itu biasanya dia menggunakan dulu pakai Palembang Icon kan. Tapi karena yang gedung Palembang Icon itu mungkin biayanya lebih, sewanya lebih mahal, sekarang ke Jakabaring. Ke gedung olahraga di Jakabaring situ dengan dalam tanda kutip sewanya lebih murah ya. Mungkin lebih murah. Itu mungkin agak representatif, tetapi memang biaya orang mau ke sananya itu segala macam agak kurang inilah, agak jauh lah sedikit ya. Tapi ya tetap diminati. Mungkin kalau kita lihat nanti antar SMA di sana nanti pasti rame itu. Masih rame sampai penontonnya pun gantian itu. Nonton saking ramenya itu kan. Nah, jadi memang animonya sangat baik sekali. Nah, tinggal kita selaku pembina atau pemegang regulasi ini khususnya Perbasi bisa mendorong hal-hal tersebut. Nah, jadi ya memang salah satu ini adalah sarana dan prasarana dari para atlet ini berlatih seperti itu. Nah, kalau dari segi turnamen ini Bang, mungkin dari Perbasi sendiri adakah event-event yang disiapkan atau diselenggarakan ini dalam waktu dekat untuk jangka pendek dan jangka panjang nih Bang? Iya, kalau Perbasi terus terang saja, kalau kompetisinya itu Perbasi yang ada namanya PBL namanya, Palembang Basketball League. Nah, Palembang Basketball League itu mungkin sudah tahun ke-11 ini. Tahun ke-11. Tahun ke-11 Palembang Basketball League itu kita laksanakan setiap tahun dan itu ada turunannya lagi, ada antar sekolah. Namanya itu terus ada wanita, cewek, Women Basketball League. Nah, seperti itu. Ada lagi namanya School Basketball League, seperti itu. Ada juga untuk yang ininya, yang anak-anaknya ya seperti itu. Tapi yang sudah jalan memang PBL divisi 1, divisi 2 sama divisi 3. Itu sudah tahun ke-11. Ini barusan nanti dalam minggu ini sudah masuk ke semifinal ya, semifinal. Nanti habis dari situ nanti ada PBL divisi 2. Kita laksanakan lagi. Jadi seperti kompetisi sepak bola itu ada promosi, ada degradasi ya. Nah, jadi klub-klub Palembang itulah yang kita saring di situ. Wah, seru pokoknya gitu. Seru kalau mau lihat. Itu 40 klub yang ada di Kota Palembang ini aktif nih, Bang? Iya, ada ya, dia di antara 40 klub itu kan ada yang mungkin yang nggak aktif, yang nggak ikut. Tapi yang ikut ini kalau yang PBL divisi 1 kemarin itu ada 11 klub. 11 klub dibagi 2 pool seperti itu. Nanti di PBL divisi 2 nanti ada mungkin 10 klub lagi tandingkan, itu sudah 20 klub kan itu kan. Seperti itu. Jadi rame itu. Rame kalau mau lihat nanti dia ada di lapangan Canton Park itu di di Canton Park di Canton di Canton. Rame itu. Siap Sabtu, Minggu, Jumat. Ini kalau kategori usia kalau bola basket ini gimana pengkategorian ini dari usia berapa ke berapa gitu? Ada sebenarnya kalau usia itu dari pembinaan itu dari kelompok umur ya. Kelompok umur bisa 10, 12, 17, 18 ya, 20 seperti itu ya. Tetapi yang untuk bertanding dalam pekan olahraga provinsi itu memang dibatasi. Dibatasi dan dia dibatasi tidak bebas. Nah, kalau yang untuk Porprov PON itu memang kalau Perbasi itu ada regulasi tersendiri ya. Ada usianya ya, ada usianya. Dia tidak bisa bebas seperti itu. Karena dia lebih profesional ya, lebih untuk pembinaan amatir kan, amatir kalau untuk PON sama Porprov. Nah, tapi kalau PBL itulah udah semi pro. Artinya semi pro itu umurnya bisa bebas tetapi dia mempunyai regulasi. Pemain-pemain yang IBL artinya pemain yang pemain pro nasional itu nggak boleh main, nggak boleh turun. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bang Azhar ya. Menarik nih ya mengenai kategori umur untuk para atlet bola basket. Namun pemirsa jangan kemana-mana, TVRI Sport masih akan kembali setelah acara pariwara berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Kita masih membahas mengenai tema pembinaan olahraga basket di Kota Palembang. Dan tentu saja tadi sudah ngobrol dengan narasumber kita, Ketua Perbasi Kota Palembang, Bang Azwar Agus. Kita lanjutkan mengenai pembahasan kita tadi mengenai pembinaan atlet bola basket di Kota Palembang nih Bang. Ini untuk kategori umur tadi Bang ya, yang anak-anak nih belum dibahas oleh Bang Azwar. Ini kira-kira berapa nih untuk kategori usianya? Kalau anak-anak itu kan di bawah 10 tahun itu, di bawah 10 tahun jadi dia bisa ikut ya, ikut dalam apa namanya itu, dalam komunitas ya. Kalau saya sebut komunitas, misalnya sekolah akademi basket. Banyak kalau di Palembang ini sudah sangat menjamur sekali, mungkin lebih dari 10 komunitas akademi basket anak-anak itu ya, lebih dari seperti itu. Jadi biar anggotanya itu anak-anak kecil gitu, SD, khususnya di bawah kelas 6 itu ya, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan itu kita lihat memang perkembangannya sangat signifikan sekali, dan itu ada semacam pertandingannya seperti fun game gitu ada, dan itu rame karena apa, yang nganter biasanya ibu sama bapaknya yang nganter kan, itu orang tuanya yang nganter, itu rame. Jadi itu alhamdulillah sudah jalan rame dan atletnya banyak, jadi ya mungkin antara penjenjangan untuk ke tingkat kejuaraan kelompok umur, untuk Porprov nantinya ya, untuk Porprov, untuk Porda itu insya Allah nggak kekurangan atlet itu, karena regenerasinya itu jalan seperti itu. Baik, nah berarti ini dalam waktu dekat kita mempersiapkan untuk Porprov nih Bang ya? Ya, Porprov dan Porda? Ya, Porda itu Porprov. Ya, bahkan olahraga provinsi ya, di MUBA nantinya. Iya. Ini persiapan dari atlet Kota Palembang sendiri gimana nih? Iya, kalau kita sudah melakukan seleksi dan apa, kalau nggak salah yang saya pantau, beberapa hari yang lalu sudah terpilih atlet yang akan kita lakukan semacam TC, Training Center berjalan ya untuk Kota Palembang, dan insya Allah paling tidak kita mempunyai target untuk mempertahankan prestasi yang kita peroleh waktu di Lahat kemarin. Baik, kalau di Lahat kemarin juara 1 ya Bang? Kita kemarin dapat 2 emas 2 perak. 2 emas 2 perak. Iya. Oke, paling tidak emas semua gitu ya Bang? Iya, kita targetnya seperti itu. Ya, seperti itu. Berapa klub ini yang diturunkan untuk Porprov nanti? Kalau yang Porprov kan wakil dari kabupaten kota. Iya, kalau untuk dari Kota Palembang sendiri? Kalau Palembang cuma satu kan, satu tim, dia putra putri 4 ya. Putra putri 55, ada putra putri 3x3 namanya. Jadi yang diperebutkan itu ada 4 medali emas ya. Ada 4 medali emas. Oke. Tentunya kita berharap dapat nih yang 4-nya ya. Iya, harapannya kita seperti itu. Nanti mudah-mudahan lah seperti di Batu Raja tempo hari sebelum di Lahat kan kita sapu bersih itu 4 emas. Oke. Tapi kira-kira kompetitor yang paling harus diwaspadai ini kabupaten kota mana nih? Ya, kalau sekarang ini dengan perkembangan bola basket ini saya pikir sudah agak merata ya. Kalau dulu orang pasti melihat hanya Palembang, mungkin ada MUBA seperti. Kalau sekarang udah hampir merata, hampir seluruh daerah itu mempunyai kekuatan dan potensinya masing-masing. Jadi seperti Lahat, seperti Banyuasin, seperti OI, itu sudah timnya hampir dikatakan hampir setara ya, seperti tinggal bagaimana atlet dan kecerdikan dari pelatihnya untuk membawa timnya itu untuk menjadi juara seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk dari segi pelatih ini pelatih dari lokal atau mendatangkan gitu pelatih dari mana? Kalau kita lokal ya, alhamdulillah kalau di Palembang ini kalau pelatih itu banyak yang mempunyai lisensi dan mempunyai qualified qualified dan mempunyai syarat-syarat tertentu dan mempunyai qualified untuk membawa tim Porda atau Porprov itu untuk Palembang. Dan alhamdulillah kita nggak kekurangan kalau Palembang kalau soal pelatih. Banyak, mau yang senior, yang junior tuh banyak. Oke. Iya. Nah, kalau TC ini dilaksanakan di mana nih Bang? Kalau TC kita di Palembang, tetap di Palembang juga laksanakan TC berjalan ya. TC berjalan kita laksanakan di Kanton Park, dilaksanakan di lapangan Bangau seperti itu. Nanti tergantung pelatih lah nanti itu dengan menggunakan sarana prasarana yang ada dan juga mungkin dana juga yang
yang ada gitu ya. Jadi kalau kita mau TC keluar itu nanti biayanya besar lagi kan. Oh gitu. Iya. Jadi dana yang ada dioptimalkan ya. Tapi bukan dana seadanya ya Bang? Dioptimalkan. Dana yang ada dioptimalkan. Ya mudah-mudahan ya namanya kita KONI juga dalam hal ini mengurus olahraga itu bukan basket aja kan. Banyak yang diuruskan berapa tangkai olahraga. Jadi ya dibagi-bagi lah. Iya dana untuk TC itu kan. Nah sekarang ini dari Perbasi sendiri seberapa sering mengadakan kompetisi-kompetisi internal gitu untuk menjaring para atlet? Iya, yang jelas kalau kompetisi itu sangat sering kalau di Palembang. Kalau di Palembang bisa dipantau. Kalau kita ada IG-nya juga ada, di media sosial juga ada, di lapangan-lapangan itu ada, dan itu terkadang para wasit itu kadang kebingungan sendiri. Kebingungan karena apa? Sumber daya wasitnya sedikit, tapi kompetisi banyak. Jadi kadang kecapean dia kan seperti itu. Karena ya banyak, kita harus Perbasi juga harus dalam hal ini membantu dan mendorong setiap kompetisi-kompetisi agar berjalan kan seperti itu. Kalau kan harus mempunyai, dan wasit juga kan harus mempunyai lisensi, dan dia harus turun itu harus ya namanya tenaga kan. Ya itu kan ada capeknya juga kan. Kalau di sini baru memimpin di sini, mimpin tempat lain lagi kan seperti itu. Jadi memang kita aturlah sedemikian rupa jangan sampai pertandingan itu bertabrakan lah gitu. Oke, Perbasi sendiri punya strategi nggak Bang untuk paling tidak menggelar event-event pertandingan bola basket gitu supaya Palembang ini selalu menjadi tuan rumah gitu ya untuk event-event besar maupun skala lokal, nasional seperti itu gimana ada upaya? Kalau yang jelas kan Perbasi Palembang selaku ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan, apapun ceritanya harus siap ya. Misalnya nasional mau mengadakan 3x3 nasional mau mengadakan apa, kompetisi apa, kita harus siap dan itu kita atur. Nah, pengaturannya itu ya kita lihat dengan kalender kegiatan yang kita ya. Kalender itu kan biasanya kalender kegiatan itu biasa kita sinkronkan antara Perbasi Sumsel dengan Perbasi pengurus pusat. Nah, seperti itu. Makanya kita baru-baru ini juga melakukan semacam rapat kerja. Rapat kerja itu kan salah satunya adalah mensinkronkan dari program-program yang sudah ada, jangan sampai bertabrakan waktunya ya seperti itu. Jadi ini sudah padat ini acara ini sampai akhir tahun nanti. Ada nanti PBL Divisi 2, ada lagi Pekan Olahraga ASN, ada lagi DBL, rame nih nanti. Baik, jadi udah padat ini ya, udah ada event-eventnya ya, kayak kalender eventnya sudah penuh ya. Gitu. Baik, mungkin harapannya Bang untuk para atlet bola basket di Kota Palembang ini untuk meraih prestasi-prestasi tentunya. Ya artinya apa? Artinya untuk menjadi atlet yang baik, yang berprestasi itu kan perlu proses. Nah perlu proses itu artinya dengan latihan. Nah tidak ada yang semuanya instan ya. Artinya proses itu harus dilalui dari junior naik lagi ke KU berapa. Nah itu proses semua. Nah proses itu harus berjalan dengan baik, dengan materi latihan, dengan semangat, dengan menjaga kondisi fisik dengan baik. Baru nanti pas pada masanya jadi kondisi peaks, istilahnya itu kondisi prima yang bisa turun di nasional kayak main di IBL seperti apa seperti itu. Yang jelas harus konsisten juga ya Bang. Baik Bang Azwar. Tidak terasa ini udah 30 menit kita ngobrol. Terima kasih atas waktunya Bang Azwar. Tentunya kita berharap nih atlet-atlet bola basket dari Kota Palembang ini bisa membawa harum nama Kota Palembang, nama Sumatera Selatan, baik kancah lokal, nasional, mungkin internasional. Ya, amin ya. Baik, terima kasih Bang atas kehadirannya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Sport yang bertugas undur diri dan sampai jumpa untuk TVRI Sport yang akan datang. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bang.